Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Panggabean dari kelas TPTP 5A. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan perpanjangan tanaman kakao secara generatif dan vegetatif di areal Polbang dan Medan. Pertama, perpanjangan generatif. Buah yang digunakan untuk sebagai benih untuk perpanjangan generatif itu berasal dari pohon kakao Polbang dan Medan. Setelah biji diambil dari buah, kemudian biji dibersihkan dari pulpnya. Kemudian biji tersebut direndam dalam larutan pengisi daditen kurang lebih 20 menit dan disemaikan di atas kain lembab kurang lebih 2-3 hari, kemudian ditanam di areal pembibitan. Hasil pengamatan. Untuk hasil pengamatannya sendiri dilakukan pada 4 MTS, 4 minggu setelah tanam atau kira-kira 28-30 hari. Pertama, jumlah bibit awal. Jumlah benih yang di awal ditanam berjumlah 38 benih. Bibit yang hidup berjumlah 26, mati 12. Ini ada yang mati kering, sudah tumbuh, dan ada yang mati memang tidak tumbuh setelah ditanam di polybag. Kemudian bibit normal. Bibit normal yang tidak terserang penyakit itu ada 4 bibit. Jumlah daun bibit normal 4-5 helai. Tinggi rata-rata bibit normal 15,1 cm. Diameter batang bibit normal itu berkisar 0,7 cm. Bibit abnormal terdapat 8. Jumlah daun bibit abnormal 2-3 helai. Diameter batang bibit abnormal 0,7 cm. Adapun untuk persentase tumbuh dari 38 bibit itu yang tumbuh cuma 68,4%. Baik, beginilah penampakan dari bibit normal. Sebentar ya, beginilah penampakan dari bibit normal, dan ini bibit yang abnormal ataupun kerdil. Kemudian serangan hama penyakit di areal pembibitan. Yang pertama itu terdapat serangan penyakit hawar daun. Untuk yang terserang hawar daun tersendiri terdapat 5 bibit ya. Kemudian untuk hama sendiri terdapat hama jangkrik seperti ini, kemudian hama ulat kilan. Untuk bibit yang terserang hama itu terdapat 10 bibit. Penyebab tanaman mati dan terserang hama penyakit. Penyebab yang pertama itu intensitas curah hujan yang cukup tinggi pada bulan Desember ketika penanaman. Sehingga dengan intensitas hujan yang tinggi menyebabkan kelembapan yang tinggi, sehingga memudahkan meningkatnya pertumbuhan jamur. Kemudian kurangnya perawatan dikarenakan libur Nataru selama 2 minggu, dan banyaknya semak di sekitar areal pembibitan yang dimana menjadi sarang bagi hama. Adapun jurnal perbandingan untuk kegiatan generatif tersebut berjudul Pengaruh Media Tanam dan Limbah Organik Terhadap Pertumbuhan Bibit Kakao. Penelitiannya sendiri menggunakan 4 jenis media tanam. Yang pertama itu ada M1, lapisan tanah topsoil saja ataupun kontrol. Kemudian tanah subsoil dicampur dengan pupuk kandang dan dicampur dengan pasir dengan perbandingan 2:1:1. Kemudian M3-nya tanah lapisan topsoil dibandingkan dengan arang sekam padi, kemudian kokopit dengan perbandingan 2:1:1. Kemudian M4-nya itu lapisan tanah topsoil dengan pupuk kandang, aram sekam padi, dan kokopit dengan perbandingan 1:1:1:1. Dapat dilihat di hasil rata-rata tinggi bibit pada umur 30, 45, dan 60 HST, hari setelah tanam, akibat pengaruh perlakuan media tanam. Untuk M1, ada pun yang kontrol, dapat dilihat pada 60 MST, tinggi bibitnya itu mencapai 23,6 cm. Adapun untuk yang kedua, yang memakai campuran tanah topsoil dengan pupuk kandang dan pasir, memiliki tinggi 23,1 cm. Pada M3 yang merupakan campuran dari tanah topsoil, arang sekam padi, dan kokopit, memiliki tinggi 24,7 cm. Dan yang M4 dengan media tanam campuran pupuk kandang, aram sekam, tanah topsoil, dan kokopit, memiliki tinggi 25,9 cm. Yang artinya perlakuan media tanam terbaik ditemukan pada M4 dengan tinggi yang paling tinggi itu 25,9 cm.
Dapat dilihat dari jurnal ini bahwa media tanam sendiri berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bibit kakao, terutama pada tinggi bibit kakao. Baik, selanjutnya perbanyakan vegetatif. Untuk perbanyakan vegetatif ini sendiri digunakan dengan cara stek dan sambung samping. Yang pertama itu dengan cara stek. Cabang interest yang diambil merupakan cabang plagiotrop di kebun kakao Polbangtan Medan. Untuk kelompok kami sendiri menggunakan 2 ZPT. Yang pertama itu ZPT kimia dengan Groton, kemudian ZPT alami dari tomat. Untuk hasil pengamatannya sendiri, jumlah yang ditanam. Pertama itu kita menanam 50 stek dari cabang interest ya, dengan 20 ZPT alami dengan tomat, 20 ZPT kimia, Groton, dan 10 kontrol. Pada minggu ke-1 ataupun 1 MTS yang hidup 32 interest. Dengan rincian yang mati 7 ZPT alami, 7 ZPT kimia, dan yang mati 6 kontrol. Kemudian pada 4 MTS yang hidup hanyalah tinggal 19 interest, yang dimana sungkup dari kelompok kami terbuka dan tidak diketahui siapa yang membukanya. Kemudian kami melakukan pengulangan dengan 10 tanaman yang ditanam tanpa perlakuan ataupun kontrol. Kemudian pada minggu ke-7 dari yang kami tanam ini yang hidup ada 7 pada minggu ke-7. Berarti persentase yang hidup dari bibit yang kami lakukan pengulangan adalah 70%. Beginilah penampakan dari bibit yang hidup. Terdapat tunas ya. Tumbuh tunasnya. Kemudian ada beberapa hal yang menyebab gagalnya stek. Pertama, kualitas interest yang kurang baik. Yang kedua, terbukanya sungkup sebelum waktunya. 3, curah hujan yang tinggi yang menyebabkan lokasi sekitar menjadi lembab. Kemudian kurangnya sanitasi ataupun pembersihan areal sekitar. Perbandingan jurnal. Judul, pengaruh ekstrak tanaman sebagai sumber ZPT alami terhadap pertumbuhan stek tanaman lada. Untuk stek kakao tersendiri, jurnalnya sangat terbatas dan sulit dicari dikarenakan perbanyakan kakao jarang dilakukan dengan perbanyakan stek. Untuk dalam jurnalnya sendiri, ZPT yang digunakan itu ada air kelapa 50%, ekstrak bawang merah 75%, ekstrak daun kelor 30%, ekstrak sargasum 25%, urin sapi 15%, dan Groton 12,5%. Dapat dilihat di tabel ini ya, hasil dari perbandingan jurnal ini. Dapat dilihat yang K merupakan kontrol tanpa ZPT. Dapat dilihat persentase hidup steknya itu di angka 0,93. Kemudian yang dengan Groton, persentase hidupnya 11,73. Yang dengan urin sapi 1,54. Yang dengan air kelapa 0,64. Dengan bawang merah 9,74. Dengan daun kelor itu 0,24. Dan panjang akarnya juga dapat dilihat di sini. Kesimpulannya, ekstrak tanaman berpotensi digunakan sebagai sumber ZPT untuk pertumbuhan stek tanaman lada. Untuk efektivitas hormon tumbuh Groton itu lebih baik dibandingkan ekstrak ZPT lainnya seperti air kelapa, bawang merah, dan kelor, dan sargasum. Dikarenakan ZPT kimia ini mengandung semua hal yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Kemudian yang di urutan kedua itu ada ekstrak bawang merah yang berpotensi dijadikan sebagai sumber hormon tumbuh dalam perbaikan pertumbuhan dan perkembangan stek tanaman lada. Kemudian perbanyakan vegetatif dengan sambung samping. Sambung samping dilakukan dengan menyambung cabang interest plagiotrop dengan cabang utama tanaman kakao dewasa. Hasil pengamatan. Untuk cabang sambung samping sendiri kami melakukan 2 sambungan dan kedua-duanya gagal ataupun mati. Penyebab gagalnya sambung samping. Pertama itu dikarenakan ukuran jendela terlalu lebar, tidak sama dengan ukuran cabang interest.
Kemudian kualitas interest yang kurang baik, kurangnya keterampilan penyambung ataupun kami sendiri. Kemudian interest dan batang tidak kompatibel. Perbandingan jurnal. Judul jurnal ini merupakan kajian adaptasi beberapa klon sebagai bahan sambung samping kakao di Sulawesi Tengah. Adapun beberapa klon interest yang digunakan dalam jurnal ini, pertama itu ICCRI 03, kemudian ICS 60, TSH 858, UIT 1, Sulawesi 1 dan Sulawesi 2. Dari keenam interest yang dilakukan untuk sambung samping ini, dapat dilihat persentasi sambungan yang jadi. Untuk ICCRI 03 itu 86,1%, ICS 60 itu 91,7%, TSH 97,2%, Sulawesi 1 97,2%, UIT 1 97,2%, Sulawesi 1 100%, dan Sulawesi 2 97,2%. Jadi kesimpulannya, dalam jurnal ini, interest klon Sulawesi 1 memiliki tingkat presentasi sambungan hidup yang sangat besar, yakni 1% di antara klon-klon yang lainnya, yang menandakan bahwa interest kakao itu berpengaruh terhadap keberhasilan dari sambung samping pada tanaman kakao. Ada juga ini jurnal selanjutnya yang berjudul penggunaan metode sambung samping pada beberapa klon kakao sebagai bahan tanam. Dapat dilihat yang pertama itu dia menggunakan interest klon lokal, kemudian interest ICCRI 03, ICCRI 04, Sulawesi 1 dan Sulawesi 2. Adapun untuk presentasi sambungan samping yang hidup untuk S1 itu memiliki angka 12,5. Untuk ICCRI 03 memiliki angka 13, untuk ICCRI 04 memiliki angka 13,5, untuk Sulawesi 1 memiliki angka 14, dan untuk Sulawesi 2 memiliki angka 14,5. Ternyata kesimpulannya interest memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan sambung samping tanaman kakao. Dan jenis interest yang paling memberikan pengaruh terbaik bagi pertumbuhan sambung samping tanam kakao adalah interest klon unggul Sulawesi 2. Baiklah, mungkin sekian saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.